Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, cita-cita seorang muslim tertinggi seharusnya adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan yang besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan. Jadi orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kenapa? Karena surga ini penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenyamanan. Dan surga merupakan tempat istirahat yang abadi. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, kapan istirahat?" Maka Imam Ahmad menjawab, "Istirahat adalah manakala kedua kakiku memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi istirahat yang abadi itu manakala seseorang masuk surga. Kalau di dunia ini istirahatnya bersifat sementara. Orang hari ini mungkin istirahat dari pekerjaan yang melelahkan. Namun di hari esok dia harus bekerja lagi. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar dari pagi sampai sore, dia menuntut ilmu, dia belajar di sekolah. Ada waktu istirahat, ada, tapi tidak lama. Setelah istirahat dia harus masuk kelas lagi, berlelah-lelah lagi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi di dunia ini sifat istirahat adalah sementara, tidak abadi. Berbeda dengan orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan istirahat abadi dan selama-lamanya serta menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga. Maka tidak heran ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasannya istirahat abadi adalah manakala beliau masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harusnya menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah keharusan. Cita-cita seorang hamba adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana langkah kita agar dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya? Maka salah satu cara yang dapat ditempuh oleh seorang hamba adalah dengan mendalami ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikutip dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau orang ingin mudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena surga itu diraih dengan amal. Orang yang ingin masuk surga harus beramal di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan selama di dunia. Jadi orang ingin masuk surga harus beramal.
Dan amal seseorang tidak akan benar manakala tidak dilandasi ilmu agama yang mumpuni. Orang ingin masuk surga maka harus sholat, harus zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang wajib, birrul walidain, sedekah, silaturahmi, dan amal-amal kebajikan yang lain. Dan amal-amal tadi tidak akan benar dilakukan oleh seorang hamba manakala dia tidak memiliki ilmunya. Mungkin sebagian kita akan bertanya, bukankah surga itu diraih dengan rahmat Allah? Sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadum minkum bi amali." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Yang artinya, bersikaplah seimbang dan istiqomalah. Ketahuilah bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan selamat hanya karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak pula Anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak pula aku, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Memang benar, surga diraih dengan rahmat Allah. Mustahil seseorang masuk surga hanya semata karena amalnya, sebagaimana dalam hadis ini. Itu benar. Namun ketahuilah bagaimana seorang itu mendapatkan rahmat dari Allah kalau tidak beramal, kalau tidak sholat, kalau tidak berpuasa, tidak zakat bagi mereka yang wajib, tidak haji bagi mereka yang mampu melaksanakan. Bagaimana rahmat itu didapat? Dan bagaimana rahmat itu didapat bagi mereka yang melanggar aturan Allah, bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah? Tentu orang itu masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat itu digapai dengan beramal, dan beramal itu tidak akan benar, tidak akan valid sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW manakala seorang tidak memiliki ilmunya. Oleh karena itu, jika langkah seorang hamba, langkah kita ingin dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemewahan, tempat istirahat yang abadi, maka jangan bosan-bosan kita untuk mendalami ilmu agama. Demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.